Sebentar. La ilaha illallah. Lo daurah sulfiki sesi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan sekarang kita masuk ke pembahasan al-hukm syar'i al-wad'i. Satria coba baca. وأما الحكم الشرعي الوضعي فهو خطاب الله المتعلق بتأليف سببين أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كإذكار يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم كالوضوء فإنه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده لا وجودها ولا عدمها والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وذلك كالحيض فإنه يلزم من وجوده امتناع الصلاة وعدم صحتها ولا يلزم من عدمه لا وجودها ولا عدمها والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويؤتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة المستوفية بشروطها وأركانها والبيع الذي استوفى شروطه وأركانه والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يؤتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة التي لم تستوفي شروطها أو أركانها فإنها لا يؤتد بها والعقد الذي لم يستوفي شروطها أو أركانها فإنه لا ينفذ ولا يؤتد به فالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. Baik. Pembahasan berikutnya beliau memperinci al-hukm syar'i al-wad'i. Ya, berasal dari ta'rif tadi ya, ta'rifnya Ibnu Hajib ya, maksudnya ta'rif Ibnu Hajib yang mengatakan khitabullahi al-muta'alliq ya hukum syar'i ya. Tafal mukallafin tilaan atau takhiran atau wada'an. Nah, di sini bagian terakhir wada'an. Wada'an maka berdampak pada hukum wad'i. Baik. Maka beliau menyampaikan di sini hukum wad'i itu apa sih? Nah, beliau kasih arti atau kasih ta'rif. Apa itu khitabullahil muta'alliq bi ja'li syai' sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Ya. Baik, maka di sini beliau memberikan penjelasan. Hukum wad'i itu adalah khitabullah yang berhubungan dengan bi'af'al mukallafin. Tapi dari sisi penting ini. Dari sisi dia menjadi sebab atau muta'alliq bi ja'li syai' sababan ya. Yang berhubungan dengan menjadikan sesuatu itu sebab terhadap sesuatu yang lain atau menjadi sesuatu itu syarat kepada sesuatu yang lain atau menjadi penghalang terhadap sesuatu yang lain atau menjadi petunjuk kesahihan, keabsahan sesuatu yang lain atau menjadi petunjuk kebatilan atau kefasidan sesuatu yang lain. Itu hukum wad'i. Ini hukum apa? Hukum wad'i. Ya. Oke, maka ini tambahan faedah. Ketika para ulama membuat ta'rif ini dalam ilmu mantik ya. Ta'rif terbagi menjadi dua model ketika membuat pengertian sesuatu. Ya, ada pengertian itu ditulis oleh para ulama dengan membuat satu definisi khusus. Itu namanya ta'rif bil had. Misalkan haddu syai' kada wa kada gitu kan. Ada yang ta'rif bil ad pakai ain.
Bil'at itu dengan menyebutkan satu persatu dari sesuatu yang masuk kepada yang ingin diberikan penjelasan. Maka misalkan di sini ketika kita tahu beliau sedang menjelaskan ini, beliau menggunakan prinsip memberikan arti atau memberikan definisi dengan menggunakan sistem ad, menyebutkan satu persatu bagian yang masuk dalam yang diartikan. Maka di sini hukum madhi itu berarti mencakup 5 ini: sabab, syarat, mani, sahih, fasad. Sihah, fasad. 5. Selain 5 maka tidak masuk. Ya, ini namanya ta'rif bil ad. Ini faedah. Kadang ulama juga membahasakan atau dalam hal yang lain membuat pengertian yang bervariasi, berbeda. Misalkan kayak ta'rifun najis. Ta'rif an-najis. Itu ada yang mendefinisikan najis dengan definisi tertentu. Ada yang mendefinisikan najis itu dengan menyebutkan satu persatu. Najis adalah najis wan najasu huwal, misalkan al-baulu wal gha itu disebutkan seperti ad-dam wa kada. Tapi ada yang menyebutkan najis adalah sesuatu yang sifatnya bisa menghalangi dari keabsahan, semacam sholat nusul. Jadi pengertian gitu. Sebenarnya kalau secara pemahaman lebih mudah difahami ketika menyebutkan satu persatu. Lebih mudah dipahami. Berarti yang bukan disebutkan berarti nggak masuk yang diartikan. Kan gitu ya. Tapi itu akan sulit kalau yang disebutkan itu yang perlu disebutkan banyak sekali. Nggak mungkin orang pakai ta'rif bil ad kalau jumlah yang akan disebutkan akan banyak. Biasanya pakai ta'rif bil had. Itu kalau yang disebut. Tapi kalau jumlahnya sedikit kayak ini kan cuma 5. Hukum madhi'an cuma 5. Maka beliau sebutkan satu persatu. Hukum madhi'ah ini. Ini memang wadhi semua. Selain itu bukan wadhi. Ya. Baik, al-kulihal. Beliau mengatakan, beliau artikan satu-satu. Nah, sekarang sebab. Beliau mulai artikan. Sebab itu apa sih sebab? Sebab itu mayal zamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Itu sebab. Mayal zamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Sesuatu yang kalau ada itu pasti ada. Kalau tidak ada itu pasti tidak ada. Maksudnya sesuatu yang kalau ada akan menimbulkan keberadaan yang lain. Dan kalau dia tidak ada akan menimbulkan ketiadaan yang lain. Menimbulkan ketiadaan yang lain. Ini sebab. Ya, boleh kasih contoh, Kak? Oh enggak kasih contoh ya, sebab. Oh, seperti contoh al-iskar. Contoh al-iskar itu apa? Mabuk. Ya, mabuk, hilang akal karena sebab mabuk. Al-iskar. Maka al-iskar yalzamu min wujudihi wujudu tahrim wa min adamihi adamu tahrim. Ya. Maka iskar ini menjadi satu sebab. Ya, menjadi satu sebab. Ya. Dia itu ketika ada ilah ini menjadi sebab keharamannya. Makanya Nabi mengatakan mana? Kullu muskirin haramun. Kullu muskirin haram, berarti haram ini diikatkan dengan sebab tertentu. Apa itu? Iskar. Kullu muskirin. Maka syai' ghairu muskir la yahrum. Itu. Itu sebab. Jadi wujudul iskar, wujudul tahrim. Adamul iskar, adamul tahrim. Iya. Baik. Nah, para ulama biasanya kalau misalkan kita baca kitab yang agak panjang, misalkan Lubul Usul, ya, temen syarahnya Ghayatul Usul atau yang semisalnya, mereka memberikan tambahan syarat untuk sesuatu menjadi sebab. Di antara sebabnya dia itu adalah wasfun mundhabitun dhahir. Sesuatu yang tidak boleh bergoncang, tidak boleh bisa berubah-ubah. Dan dia sesuatu yang sifatnya dhahir, bukan khafi. Maka sesuatu yang tersembunyi tidak bisa dijadikan sebab. Tidak bisa dijadikan sebab. Baik. Contoh kasusnya misalkan tentang hadas, tentang pembatal wudu. Pembatal wudu. Baik. Para fuqaha ketika membahas nawaqidul wudu, sebagian mereka membahasakan asbabul hadas, bukan nawaqidul wudu. Asbabul hadas, bukan nawaqidul wudu. Ya, yang penting. Ya. Baik. Nah, asbabul hadas maksudnya hadas asghar ya. Itu terbatas pada beberapa hal, termasuk diantaranya adalah
al-lams, al-mulamasah. Ya, persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Baik, sebagian fuqaha ada yang memberikan perincian, menyentuh ini menjadi sebab dia berhadas. Kan gini, sebab jadi ketika ada sebab ada hadas. Ketika nggak ada sebab berarti nggak ada hadas. Kan itu ya. Sebagian fuqaha ada yang memperinci, menyentuh ini kalau disertai dengan syahwat membatalkan. Kalau tidak disertai dengan syahwat tidak membatalkan. Berarti ada ikatan apa syahwat. Ada ikatan syahwat. Taib. Pertanyaannya, kenapa ulama Syafi'iyah memutlakkan sentuhan apapun bahkan kalaupun tidak sengaja? Selama basyarah bil basyarah, kulit dengan kulit, batal mutlak. Mau ada syahwat enggak ada syahwat. Iya. Maka para ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya karena memang ayatnya adalah aulamas tumunisa. Aulamas tumunisa. Ya. Baik, kenapa enggak digabungkan? Nabi SAW ketika beliau pernah sholat di hadapannya ada Sayyidah Aisyah, kalau mau sujud beliau memberikan isyarat pada Sayyidah Aisyah. Ya, ada kemungkinan apa? Menyentuhnya. Nah, sebagian ulama ini mazhabnya kalau enggak salah Hanabilah, memandang perlu ada perbedaan supaya bisa menggabungkan semua dalil. Apa? Syahwat. Ada syahwat berarti sebab berlaku. Enggak ada syahwat, sebab tidak berlaku. Maka ulama Syafi'i membantah, enggak boleh seperti itu. Nah, kenapa? Karena syahwat ini sifatnya khofi. Enggak bisa diindra. Enggak bisa diketahui syahwat. Dan kita ketahui sebab itu harus sesuatu yang wasfun mundhabitun dzahir. Sesuatu yang dzahir, kelihatan, ketahuan. Nah, kalau misalkan khofi ya nggak bisa. Sesuatu tidak bisa menjadi sebab kalau dia khofi. Atau dia ghairu mundhabit. Dia ghairu apa? Mundhabit. Ya. Misalkan apa contohnya? Misalkan menjadi satu sebab keharaman khamr adalah karena bau yang tidak sedap keluar dari mulut si peminumnya. Ono wong sing gak manam khamr, ambune gak enak misalkan. Ngapunten, misal habis makan petai, ya kan? Atau memang bau mulutnya memang tidak sedap. Maka ini ghairu mundhabit. Enggak bisa jadi sebab. Ya kalau mabuk jelas mabuk ya. Ya jelas gitu lah. Kalau sesuatu yang memabukkan ya jelas sudah. Maka dia khamr. Ya, minuman itu apa? Khamr, apapun itu namanya. Ala kulli hal, itu faedah tambahan faedah. Itu sebab. Kalau yang kedua apa? Syarat. Syarat itu mayal zamu min adamil adam walayal zamu min wujudil wujud wal adam. Nah, kalau syarat yalzamu min adamil adam. Syarat ini kalau dia enggak ada memberikan dampak ketiadaan pada yang lain. Kalau dia tidak ada. Kalau dia ada, itu tidak memberikan dampak pada yang lain. Jadi adanya yang lain atau ketiadaan yang lain tidak berhubungan ketika syarat ini apa? Ada. Gampangannya beliau kasih contoh apa? Kal wudu. Wudu hubungannya dengan syaratnya sholat. Taib kita katakan. Wudu syarat. Sholat ini sesuatu yang lain. Ketika wudu nggak ada, apakah sholat mungkin ada? Wudu nggak ada, apakah sholat mungkin ada? Ya mungkin, tapi dalam kondisi yang lain, misalkan tayamum, nggak, tapi hukum asalnya ya. Ketika wudu nggak ada, apakah mungkin sholat itu ada? Sihati sholat atau sholatnya ada? Iya sihati sholat, iya sehatnya sholat, iya. Maksudnya keberadaan maksudnya di sini ya keabsahan gitu loh. Nggak ada. Ya. Tapi kalau wudu ada, apakah harus habis wudu sholat? Ya. Ini namanya yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wal adam. Gitu. Jadi kalau dia nggak ada, berdampak pada sesuatu yang lain itu jadi nggak ada. Tapi kalau dia ada, nggak harus ada yang lain. Ya. Itu kalau syarat. Baik. Contoh yang lain misalkan apa? Syarat sahnya salat misalkan
misalkan apa? Misal dukhul waqt misalkan. Masuknya waktu. Masuk waktu zuhur. Baik, apakah ketika masuk waktu zuhur harus ada sholat ketika itu atau bisa ditunda setelahnya? Bisa ditunda. Ya, bisa ditunda. Jadi nggak harus ketika itu harus ada, enggak. Tapi kalau waktu belum masuk, apakah orang mungkin untuk sholat? Ya nggak boleh. Yalzamun adamil adam, tapi la yalzamun wujudi adamun wala wujudun wala adam. Itu kalau mani apa? Ma yalzamu min wujudihil adam wa la yalzamu min adamihi wujudun wal adam. Kebalikan dari syarat. Mani ini apa? Kebalikan dari syarat. Kalau mani apa? Yalzamu min wujudihil adam. Mani ini memberikan dampak. Kalau dia ada, membuat yang lain nggak ada. Membuat yang lain nggak ada. Tapi kalau dia nggak ada, nggak akan memberikan dampak pada yang lain. Jadi ini kebalikan dari syarat. Kebalikan dari syarat. Nah ini mengatakan wala yazalmu min adamihi wujudun wal adam. Contoh sekarang wadzalikal haid fa inna yalzamu min wujudi imtina'u shalah wa adamu sihhatiha wa la yalzamu min adamihi wala wujuduha wala adamuha. Ya. Maka di sini berikan contoh. Contohnya sini hubungannya haid dengan salat. Ya. Kalau mani itu kalau dia ada, otomatis yang lain ini enggak ada. Memberikan dampak kepada ketiadaan yang lain. Maka kalau wanita haid, mungkinkah sholat itu terwujudkan? Nggak boleh, nggak ada. Tapi kalau misalkan wanita itu nggak haid, wanita itu tidak haid, iya. Baik. Maka dia tidak mempengaruhi kewujudan sholat atau ketiadaan wujud sholat. Dalam artian wanita nggak haid ini, tapi bisa saja dia nggak sholat. Kenapa? Karena hadas kecil. Bisa, ya kan? Atau misalkan dia haid tapi dia sholat, bisa, karena dia nggak hadas misalkan. Jadi dia memberikan dampak. Kalau dia ada, memberikan dampak ketiadaan yang lain. Tapi kalau dia nggak ada, mani ini nggak ada, maka tidak memberikan dampak apapun pada yang lain. Ya. Baik, ta'rif mantiki ya, nggak apa-apa. Sahih sekarang, sahih atau sihah dianggap sah. Apa yang dimaksud sahih itu? Ma yata'allaqu bihin nufud, sesuatu yang bergantung dengannya an-nufud, keberlanjutan. Wa yu'taddu bihi, dan dianggap dengannya. Ibadatan, nang kene nang kitabku adatan, nang kono adatan bet. Ibadat. Kamu fotokopi ta? Enggak, cetak kok ya. Di kitab saya adatan, salah. Ibadatan kana au muamalatan, baik itu sifatnya ibadah atau muamalah. Nah, maka sesuatu disifati sah. Sesuatu disifati sah ketika apa? Ketika dia ya ta'allaqu bihin nufud wa yu'taddu bihi, itu dianggap sebagai keberlanjutan. Ya. Dianggap apa? Dianggap sah. Seperti apa? Seperti sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Maka dianggap itu sholat itu dianggap. Sholat itu apa? Dianggap. Orang nggak perlu apa? Mengqadha sholat itu. Karena sholat sudah dianggap apa? Dianggap sah. Ya. Contoh juga jual beli, karena dia berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Jual beli. Kalau dia sesuai syaratnya, rukunnya, maka dianggap sah. Ya ta'allaqu bihi nufud. Ya ta'allaqu bihi nufud, dianggap lanjut. Keberlanjutan, keberlangsungan itu. Maka tidak perlu ada, atau tidak perlu ada misalkan uangnya ditarik atau barangnya ditarik. Hukum asalnya tidak ada seperti itu. Kalau misalkan sudah sah. Kebalikannya sahih, batil atau fasid. Ya, maka beliau mengatakan malayat batil apa? Malayat ta'allaqu bihi nufud wa la yu'taddu bihi. Kebalikannya sahih. La ta'allaqu bihi nufud, tidak bisa dianggap keberlangsungannya. Itu batal. Tidak bisa berlangsung. Wa la yu'taddu bihi juga tidak dianggap. Seperti enggak ada gitu. Seperti apa? Enggak ada. Baik dia ibadah atau muamalah sama. Seperti apa? Salat yang tidak terpenuhi syaratnya dan rukunnya. Maka dia dianggap enggak ada. La yu'taddu bihi. La yu'taddu bihi hadhihi shalah. Atau misalkan akad jual beli misalkan, tapi tidak terpenuhi rukunnya. Maka ini tidak bisa diberlangsungkan, tidak bisa langsung. Maka punya hak orang untuk menarik uangnya dan menarik barangnya. Ya. Tidak dilanjutkan, tidak dianggap keberlangsungannya. Baik, nah beliau kemudian memberikan catatan di sini, fal aqdu
yattasifu bin nufud wal i'tidad wal ibadah tusafu bil i'tidad faqat istilahan. Ya. La yusafu bin nufud. Jadi kalau misalkan keberlangsungan itu dianggap itu dibuat untuk istilah bagi sifatnya akad-akad yang sifatnya muamalah. Kalau ibadah ya cukup yu'tadu bihi, tidak dianggap nufud gitu. Karena tidak ada apa ya, istilahnya kayak pindah kepemilikan atau yang nufud ya berarti keberlangsungan ya berarti sudah langsung sudah biarkan gitu kan. Pindah kepemilikan. Tapi kalau sholat atau ibadah nggak ada. Baik. Nah, sekarang al-farqu bainal hukmi syar'i taklifi wal wad'i. Arti silakan dibaca. الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة بأن لم يكن مكلفا فلا يتعلق الحكم به. وأما الحكم الشرعي والوضعي فهو علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف، وذلك كجعل غروب الشمس علامة وسببا لوجوب صلاة المغرب على المكلف، فوجوب المغرب بالغروب حكم شرعي، وغروب الشمس علامة عليه، فهو لم يتعلق بفعل المكلف مباشرة، وإنما تعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا لفعله. وإما أنه لا يتعلق بفعل المكلف وإنما بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، فإنه قد يتعدى أثره إلى غير المكلف. فالله تعالى جعل الإتلاف سببا للضمان يلزم من وجود إتلاف وجود الضمان بغض النظر عن التكليف وعدمه. وبناء على ذلك إذا أتلف المكلف شيئا لغيره وجب ضمانه، وكذلك إذا أتلف الصغير شيئا لغيره فإنه يجب ضمانه، لأن الله جعل الإتلاف سببا للضمان، ووجود السبب يستلزم وجود المسبب wujudul musabbab بغض النظر عن التكليف وعدمه. فإن كان للصغير مال ضمنه فيه بالحكم الشرعي والوضعي على ما قدمناه. Baik. Sampai situ. Nah, sekarang beliau membahas pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan hukum syar'i dan hukum taklifi. Beliau mengatakan wal farqu bainal hukmi syar'i taklifi wal wada'i annal hukma syar'i at-taklifi yata'allaqu bi fi'lil mukallafi mubasharatan. Fa in lam yakun mukallafan fala yata'allaqul hukm bihi. Idza kana ghairu mukallaf. Wa ammal hukmu syar'il wada'i fa huwa alamah tanda alal ahkami taklifiyatil muta'alliqah bi fi'lil mukallaf. Nah, perbedaan poinnya apa sih? Bahwasanya hukum taklifi itu langsung bersentuhan dengan si pelaku. Sehingga kalau si pelaku itu harus mukallaf, ketika dia tidak mukallaf, dia nggak akan dapat hukum taklifi. Karena hukum taklifi hanya berlaku secara langsung atau bersentuhan secara langsung terhadap perbuatan mukallaf.
bahasa yang lain, dengan bahasa yang lain, atau istilah yang, atau kita ibarah yang lain ya. Hukum taklifi itu dipersyaratkan kemunculannya kalau pelakunya mukallaf. Dipersyaratkan kemunculannya kalau pelakunya apa? Mukallaf. Tapi kalau hukum wad'i bi ghaddin nadhar, tanpa kita melihat dia mukallaf wala ghairu mukallaf, itu berlaku. Kenapa? Karena hukum wad'i itu sifatnya alamah, sebagai penanda terhadap sesuatu yang lain. Bukan langsung hukum itu tersendiri kepada perbuatan seorang hamba. Misalkan contoh yang lain, ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari. Dia itu tanda masuknya sholat. Dia tanda masuknya sholat. Untuk wajibnya apa? Sholat al-mukallaf. Ya. Maka sholat, kewajiban sholat ini hukum taklifi. Tapi munculnya matahari atau tenggelamnya matahari ini hukum wad'i. Maka si mukallaf itu berhubungan secara langsung dengan sholat, bukan dengan tenggelamnya matahari. Kamu ya sampai sini ya? Ya, gampangnya seperti itu. Makanya beliau mengatakan kaja'li ghurubi syamsi alamatan wa sababan liwujubi salatil maghribi 'alal mukallafi. Fa wujubul maghribi bil ghurub hukmun syar'i wa ghurubus syamsi alamah alaihi. Alamah ala hukmi syar'i. Ala hukmi taklifi. Baik. Fa huwa lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasyaratan wa inna ma ta'allaqa bi ja'li syai'i sababan aw syartan li fi'lihi. Wa bima annahu la yata'allaq bi fi'lil mukallaf inna ma bi ja'li syai'i sababan aw syartan fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallaf. Oleh karena beliau mengatakan, karena kita sudah sampaikan hukum wad'i ini tidak ada hubungannya dia mukallaf atau enggak ada persyaratan. Ya. Maka terkadang dalam beberapa hukum wad'i itu berlaku meskipun yang melakukan ghairu mukallaf. Meskipun yang melakukan apa? Ghairu mukallaf. Contoh misalkan dalam kasus al-itlaf, menghilangkan harta orang lain, menghancurkan harta orang lain. Itlaf itu bahasanya itlaf dalam bahasa fikih. Maka itlaf ini menjadi sebab doman. Doman itu gampangannya ganti rugi. Ada itlaf berarti ada ganti rugi. Ada kerusakan berarti ada ganti rugi. Ya? Ada kerusakan berarti ada ganti rugi. Baik, maka di sini Allah Ta'ala ja'al itlaf sababan lidhaman. Yalzamu min wujudil itlaf wujudud dhaman. Bi ghaddin nadhar 'anil taklif wa 'adami taklif. Maka ketika ada itlaf harus ada yang ganti rugi. Harus ada. Baik yang melakukan itlaf itu mukallaf atau bukan mukallaf. Tapi harus ada ini ganti rugi. Harus ada ganti rugi. Misalkan Haris main bola, mecahno kacane masjid. Maka secara hukum syar'i, hukum wad'i, kaca masjid ini ngerusak. Nggak mungkin ada kerusakan terus nggak ada pertanggungjawaban. Islam syariat yang sangat-sangat adil, semuanya bertanggung jawab. Bahkan orang hidup bertanggung jawab dengan kehidupannya. Makanya ada aturan dalam agama kita, yaumul ba'tsi wal hisab. Ada hisab. Hukum mati di dunia juga sama berlaku. Ketika ada kerusakan tertentu harus ada pertanggungjawaban. Kecuali kalau itu yang punya barang ya sudah bertanggung jawab, ya saya itu punya saya, terserah saya. Nah, enggak ada pertanggung jawab. Tapi kalau misalkan itu dari unsur lain. Maka beliau mengatakan, contohnya apa? Wa bina'an 'ala dzalik idza atlafal mukallaf syai'an li ghairihi wajaba dhamanuhu. Wa kadzalika idza atlafa shaghir syai'an li ghairihi fa innahu yajibu dhamanuhu. Kalau ada orang rusak barang orang lain, makanya wajib untuk apa? Bertanggung jawab mengganti. Bahkan yang merusak itu anak kecil, dia bertanggung jawab. Tuh, anak kecil bertanggung jawab, ganti duit. Itu duit wong tuane walinya. Tapi anak kecil itu punya uang, ambil dari uangnya anak kecil. Jadi harus ini hukum wad'i. Dia enggak biqadin nadhar itu mau anak-anak atau sudah mukallaf. Biqadin nadhar. Iya, biqadi apa? Biqadin nadhar. Bahkan kalaupun orang gila. Bahkan walaupun apa? Orang gila. Ya, orang gila misalkan merusak sesuatu, ya harus ada pertanggungjawaban di situ. Siapa? Ya, kalau si orang gila punya harta, walinya yang apa istilahnya itu? Walinya yang tasarruf ala malihi, dia menggantikan itu.
Dia menggantikan apa? Itu. Ya. Kalau misalkan nggak punya harta ya wali yang ada di situ, atau mungkin al-hakim wali liman la waliyalahu, diganti oleh pemerintah. Karena harus ada pertanggungjawaban, yang punya barang jadi gimana? Barangnya orang lain, ya. Atau ternyata orang lain juga dibunuh dan seterusnya, misalkan. Maka beliau mengatakan li'anna Allah ja'al itlaf saban lidhaman dan seterusnya. Biqabdin nadhar anit taklif, ya. Tapi kemudian beliau mengatakan hadza walil hukmi syar'i taksimatun ukhra tudzaru fil kutubi al muwassa'ah. Ini yang kita sebutkan hadza madzakarna gitu ya takdirnya. Dan hukum syar'i punya pembagian yang lain yang cukup panjang di dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Fahuwa yanqasimu min haitsu zamanil madrub lil ibadah ila mudayyak kasiyam wa muwassa' kal hajj wa salatil khams. Jadi dalam pembahasan yang lain ada wujub mudayyak, ada wujub muwassa', ya. Ada min haitsu ada'uhu fi zaman au ba'da zaman ila ada wa qada ada qada min haitsu ta'alluqi bi kulli fardin au ba'dal mukallafin la ala ta'yin ila ada fardu ain kasalah, ada fardu kifayah kataksil mayit wasalah, dan seterusnya. Itu dalam pembahasan kitab yang muwassa'ah. Baik. Sekarang beliau membahas pembahasan yang lain, tartibu membahisi usul fikih. Saya baca. Qala musannif rahimahullah taala tashtamilu mabahitsu usul fiqh allati sanadrusuha fi hadhil khulasati 'ala al-mabahithil atiyati. Al-awwal al-mabahithul muta'alliqati bil alfaz. Al-thani al-kitab, al-thalith as-sunnah, al-rabi' al-ijma', al-khamis al-qiyas, al-sadis al-adillatul mukhtalaf fiha, as-sabi' at-ta'adul wat tarjih. Ya. Al-rabi' al-thamin al-ijtihad wat taqlid, ya. Wa sanaqidu likulli wahidin min hadhil mabahithi baban mustaqillan. Nah, ini ada 8 pembahasan dalam pembahasan inti dalam usul fikih yang beliau sebutkan. Ada pembahasan tentang lafaz, kitab, sunnah, ijma', qiyas, dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang mukhtalaf fiha. Kenapa disebut mukhtalaf fiha? Karena muttafaq itu sudah disebutkan, kitab, sunnah, ijma', qiyas itu muttafaq. Kemudian ada adillah mukhtalaf fiha, ada istihab, ada qaul sahabi. Kemudian ada ta'adul wa tarjih, ya, ta'adul penimbang-timbangan gitu ya, menimbang dalil kemudian memuatkan mana yang dalil, mana yang rajih gitu ya. Kemudian ada ijtihad, ada taklid. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, bab pertama sekarang masuk pada pembahasan alfaz. Beliau mengatakan qal babul awwalu fil mabahithil muta'alliqati bil alfaz yashtamilu hadzal babi ala adatin minal fusuli hiya al haqiqatu wal majazu wal mantuqu wal mafhumu al awamirun nawahi al-umum wal khusus, al-mutlaq wal muqayyad, wal mujmal wal mubayyan, adh-dhahirul muawwal, an-nasikh wal mansukh. Ini semuanya 8 pembahasan dalam pembahasan al-fadh. Wa hadhihi mabahith kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan. Nah, pembahasan ini sebenarnya juga berlaku, bisa dipraktekkan dari nas-nas teks-teks yang ada di Al-Qur'an ataupun teks dalam hadis. Karena dia pembahasan lafaz ya teks. Ya. Taib. Bikul lima huwa qaimun 'alal lughah. Setiap apa yang dia berdiri di atas bahasa. Taib, kita bahas yang pertama al-faslul awal haqiqah wal majaz. Taib. Kita ambil ini aja ya. Kalau nutut ya. Taib. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizallahu taala. Al-faslul awal fil haqiqati wal majaz. Yanqasimul kalamul arabi min haitsiyati katsiratin min haitsiyatin katsiratin ila aqsamin katsirah. Ya'rifuhal mar'u bi dirasati kutubil lughati wa 'ulumiha. Wa min ahammi hadhil aqsami al-haqiqatu wal majaz. Ya, ada hakikat dan ada majaz. Dalam bahasa Arab ada yang namanya haqiqah, ada yang namanya majaz. Ini nanti juga akan berdampak kepada hukum fikih. Ya, meskipun nanti ada beberapa contoh, ada contoh-contoh yang memang disebutkan dia nggak ada hubungannya dengan hukum fikih, tapi ada kegunaannya nanti pembahasan hakikat dan pembahasan majaz. Nah, beliau kemudian mengartikan apa sih hakikat itu? Fal haqiqatu huwa isti'malul lafzi fi mawdi'alahu. Penggunaan lafaz di dalam perkara yang memang diletakkan untuk lafaz itu. Dalam artian menggunakan lafaz yang secara asalnya memang artinya itu. Itu hakikat. Ya, itu artinya hakikat. Misalkan apa? Makan. Secara arti makan, ya makan. Sesuatu dimakan, dimasukkan mulut, makan. Ya, itu secara hakikah. Baik, apakah makan itu juga bisa diartikan? Kita ngambil uang
kemudian kita belanjakan untuk hal yang lain, nggak bisa diartikan makan secara hakikoh. Itu nggak disebut makan. Ya, tidak disebut makan. Ya. Contoh yang lain misalkan mulamasah misalkan. Mulamasah. Lamasa yulamisu. Mulamasah. Ya, secara bahasa, ketika disebut lamasal masu, apa artinya lamasal masu? Menyentuh. Menyentuh. Mulamasah saling bersentuhan. Fa'ala yufa'ilu memberikan dampak pelajaran amtsilah tasrifiyah. Mulamasah itu ya berasal dari kata fa'ala yufa'ilu, ya wazan fa'ala yufa'ilu memberikan dampak saling kan. Ya, maka mulamasah ya bersentuhan. Bukan ijma secara hakikah. Bukan jima, bukan jima. Jima, ya. Taib. Maka itu namanya hakikah. Wal majaz itu apa? Huwa isti'malul lafzi fi ghairi maudhi'alahu. Pada selain yang memang dia diletakkan untuk membahasakan itu. Iya. Misalkan Nabi SAW menyampaikan ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW ditalak 3, nikah dengan yang lain. Ternyata suami yang baru itu kurang strong, lapor ke Nabi. Maka kata Nabi SAW, apakah boleh saya cerai, saya minta cerai gitu kan. Maka kata Nabi SAW, la hatta tadzuki usailataki, hatta yadzuqa usailataki wa tadzuki usailatahu. Tidak sampai engkau mencicipi madu, tidak sampai dia mencicipi madumu dan kamu mencicipi madunya. Apakah dia bakul madu? Tidak. Ini lafadz yang sifatnya apa? Majaz. Bukan oh ya berarti tak kon tuku madu bojoku, aku tak tuku madu, ngincipi, aku ngincipi. Terus marno boleh talak, bukan seperti itu. Ini majaz. Maka ini tadi dzauq fil asal usailah gitu. Itu bukan berarti madu beneran, bukan. Bukan apa? Bukan madu beneran. Mana hakikatnya sampai kamu jima. Itu. Misalul dzalik, contoh beliau mengatakan anal arab wada'u kalimatal asad lil hayawan al-muftaris al-muftaris ya al-ma'ruf. Orang Arab membahasakan asad. Asad apa? Singa. Kita tahu itu. Fa idza ista'malna hadhihi lafdha fihi faqulna hina ma nara hadzal hayawan muftaris hadza asadun. Ya, kita pergi ke kebun binatang, melihat hewan itu, kita katakan hadza asadun. Hakikah atau majaz? Hakikah. Fa hadza isti'malun haqiqi li kalimatil asad li annaha istu'milat fi ma wudi'at lahu. Amma idza ista'malna hadhihi lafdha fi ghairi mawdi'at lahu wa huwal hayawanul muftaris, yaitu mawdi'at itu ya wa huwa hayawanul muftaris. Contoh apa? Bi an ra'aina rajulan syuja'an. Laki-laki pemberani. Ya. Apa? Strong, ya, pemberani, ya. Dalam peperangan, pemberani. Fakulna hadza asad. Kepada laki-laki mengatakan hadza asad, fa hadza isti'malun majazi. Karena kata asad tidak untuk manusia. Asad itu bukan manusia. Tapi kok dikatakan untuk manusia? Ini majazi. Li'annana ista'malna al-kalimata fi ghairi ma wudi'at lahu. Karena kita pakai lafaz asad tadi, lafaz asad tadi untuk selain makna aslinya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia apa disebutnya? Metafora. Majaz juga ya. Ya, majaz juga ya. Majaz macam-macam, ada metafora, ada majaz macam-macam ya. Ya, ada hiperbola. Pokoknya majaz. Berarti kan apa? Majaz. Ya, tangan panjang. Secara asal tangan panjang berarti tangannya panjang, bukan mencuri. Dengan kepala dingin. Kepala dingin maksudnya apakah berarti dikasih es batu? Bukan. Kepala batu berarti apakah kepalanya keras, yang satu gembuk kepalanya? Enggak. Itu semuanya apa? Fi mawdi'a apa namanya? Fi ghairi mawdi'a lahu. Pemakaian untuk selain arti aslinya. Ini hakikah. Nah, sekarang beliau membahas aqsamul hakikah. Hakikah terbagi-bagi. Qala aqsamul hakikah tanqasimul hakikatu ila salasati aqsamin, lughawiyatin wa urfiyatin wa syar'iyatin. Hakikah. Yang pertama,
al-haqiqatul lughawiyah wa hiyal mustafadah min wada'il lughah. Nah, yang dimaksud dengan haqiqah lughawiyah itu berarti lafadz itu disebutkan untuk memberikan arti dari suatu makna, memberikan arti dalam suatu makna dari sudut pandang bahasa yang dipakai. Seperti apa tadi? Kal asad al-maudhu' lil hayawan muftaris. Orang Arab secara bahasa Arab menyebut asad ya untuk hewan itu, bukan untuk orang. Ini diketahui dari mana? Dari bahasa Arab, karena dia bahasa Arab. Ya, wadabah dan dabah misalkan. Kata dabah, al-maudhu' likulli ma yadubbu 'alal ardi min insanin. Kata dabah secara bahasa Arab itu pada dasarnya, pada awalnya memang diberlakukan untuk setiap ma yadubbu 'alal ard, yang menapak di atas tanah. Ya, min insanin dari manusia, wa tair atau bukan menapa ya. Apa yang berjalan lah, atau yang berlalu, dia yang berada di atas tanah. Misalkan apa, manusia, tair, ya. Zahifah itu apa? Bukan hewan yang nggak pakai kaki kayak gitu loh. Merayap apa? Bukan merayap ya? Melata. Melata. Ya, hewan melata. Hewan melata yang bukan dia hewan yang melata. Baik manusia yang berjalan dengan kaki atau hewan yang tanpa kaki atau hewan yang terbang. Ini semuanya dabah. Ya. Seperti wal hayawan allati tamshi al arba, atau hewan yang jalan di atas 4 kaki. Makanya dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu bilisan Arabiyyin mubin, ketika menyebutkan wallahu khalaqa kulla dabbah kullama yadubbu al ard. Ya, makanya di sini disebutkan min ma'in faminhum man yamshi ala batni. Zahifah tadi. Zahifah safu kan apa namanya? Apa sih? Kalau orang tentara itu loh, kalau jalan pakai gininya aja loh. Merayap gitu ya, gitulah. Jadi ada yang syalabat nih, ular, siput, apa gitu ya. Wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba. Ini semuanya dabah secara bahasa Arab. Secara bahasa Arab. Bukan hanya untuk yang yamshi alal arba. Ya. Baik. Yang kedua, ini haqiqah urfiyah. Haqiqah apa? Urfiyah. Baik, dari sini. Aja sebelumnya. Haqiqah lughawiyah misalkan. Haqiqah lughawiyah. Contohnya misalkan ada satu contoh, Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis riwayat Tirmidzi dalam kitabnya Syamil Muhammadiyah, termasuk hal yang disunahkan al-wudu qabla ta'am wa ba'da ta'am. Wudu sebelum makan dan setelah makan. Tapi apa yang dimaksud dengan wudu? Kita pakai hakiki mana? Hakiki syar'i, lughawi atau urfi. Secara bahasa, wudu itu juga berlaku untuk menyebutkan sesuatu yang dia sifatnya membersihkan tangan saja. Secara lughawi. Maka dia tidak bisa dimaknai secara syar'i. Hakikat syariah, wudu secara syar'i kan membasuh muka, tangan dan seterusnya itu kan ya. Itu kan syar'i, hakikat syar'i. Tapi dia nggak bisa dia. Berarti apakah berarti disunahkan sebelum makan kita wudu seperti mau sholat? Habis makan wudu enggak. Tapi wudu itu mencuci tangan. Karena itu masuk hakiki yang sifatnya lughah filughah juga bermakna itu. Bermakna itu. Baik. Kemudian berikutnya wal haqiqatul urfiyah yal mustafad binal urfa. Yang kedua itu hakikat tapi diambil dari sisi urf. Ya, dari sisi urf. Seperti apa kata sisi kalimatid dabah bidzawatil arba'. Bidzawatil arba'. Min hisanin wa himarin wa ghairi dzalika duna ghairiha. Ya, penyebutan dabah tapi dia hanya berlaku untuk hewan berkaki 4. Ini diambil dari urfiyah. Bahasa Arab mencakup semua hewan, semua makhluk yang ada di atas bumi itu dabah. Ya, tapi urfnya orang Arab menganggap dabah itu ya hewan yang berkaki 4 saja. Hewan yang berkaki 4. Urfnya orang Arab. Ya. Mimma dzakarna fiha fil haqiqatil lughawiyah. Ya, fi haqiqatil lughawiyah. Baik. Yang ketiga, hakikat syar'iyah. Wahya al-mustafadah minasyara'. Ka kalimati shalah fa innaha mawdu'atun fil lughah likulli du'ain. Baik.
Seperti kata sholat. Nah sekarang hakikat syariah. Seperti kata sholat. Sholat itu hukum secara bahasa. Kalau orang mengatakan sholat yusalli, itu artinya apa? Doa. Ya. Itu artinya apa? Doa. Inna sholataka sakanun lahum. Maksudnya apa? Doa uka ya Muhammad sakanun lahum. Li ashabik. Kan gitu. Atau lil muslimin. Illa anna syara' khassaha bil ibadatil ma'rufah. Hanya saja ketika ada syar'i, ada syariat, lafaz ini digunakan untuk istilah tertentu. Istilah tertentu. Maka ini menjadi yang disebut dengan hakiki syar'i atau hakikatu syar'iyah. Ya. Maka hukum asalnya ketika kita mendapati lafaz-lafaz yang dia itu dalam teks-teks syar'i, kita bawa ke hakikat syar'iyah dulu. Karena dia di teks syar'i. Kecuali kalau memang ada indikasi-indikasi lain dia tidak hakikah syar'iyah. Ya, tidak hakikah syar'iyah. Misalkan tadi termasuk nasun al-wudu' qabla ta'am wa ba'dahu. Enggak mungkin kita bawa itu syar'i. Para ulama enggak ada yang mengatakan disunahkan wudu sebelum makan. Wudu secara wudu ya, wudu secara itu. Ya. Baik. Kemudian al-ma'rufah al-muftatah bitakbir mukhtatamah bitaslim. Wa kasiyam seperti puasa. Al-maudhu' fil lughah likul imsak. Bahasa siam shoma yasumu juga secara bahasa Arab itu apa artinya? Menahan diri dari sesuatu. Dan sudah ma'ruf ya dalilnya. Yang sudah belajar al-usul min usul atau nadir. Ucapannya apa? Sayyidah Maryam alaihissalam. Beliau mengatakan gimana? Ayatnya itu. Ini nadartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan, kan gitu ya. Aku sudah nadar pada hari ini untuk apa? Puasa. Puasanya apa? Puasa meneng. Falan ukallimal yauma insiyan. Maka saya tidak berkata kepada semua manusia siapapun. Ya. Maka itu imsak. Wa khassa syar', tapi ketika ada Islam, maka kata siam ini ditarik ke istilah syar'i tertentu. Apa itu? Yaitu bil ibadatil ma'rufah al-mafruḍah fi Ramadan. Ya. Ini pembagian apa? Hakiki. Kemudian pembagian majaz. Waqsamul majaz, yanqasimul majaz ila majaz mursal wa majaz aqli. Fal majazul mursal huwa kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Li alaqatin ghairal musyabahah. Ya. Ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Ka qouli ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Farrizqu la yanzilu minas sama' walakin yanzilul matar. Alladzi yansha'u anhu ar-rizqu. Fal matar sabab war rizq musabbab. Farrizq kalimatun ustu'mila fi ghairi ma'nahal asli wal alaqatu hiya al-musabbabiyah atau al-musabbabiyah. Nah. Wal alaqatu katsiratun makanuha kutubul balaghah. Nah, majaz. Sekarang kita bagi majaz. Dalam bahasa Arab, majaz terbagi menjadi dua. Secara umum terbagi dua. Nah, ini sebenarnya secara rinci dibahas di balaghah. Ya, di balaghah. Baik. Nah, majaz yang pertama majaz mursal. Apa majaz mursal? Majaz mursal itu adalah penggunaan kata untuk selain maknanya. Tapi kalau kita kan harus tahu, majaz itu tidak dipakai kecuali harus ada hubungan antara makna asli dengan makna non asli. Misalkan tadi kayak asad. Asad digunakan untuk rajulun syuja'. Kenapa? Karena ada alaqah, ada musyabahah. Ada kemiripan dari siapa? Keberanian, kejantanan. Ya. Awam kan itu ya. Asad kan raja, ya kan. Asad kan raja hutan kan gitu. Laki-laki ketika dia memiliki super power gitu kan dan sebenarnya ada sisi musyabah. Nah, alaqah ini ada yang dilihat dari sisi musyabah, ada kemiripan dari makna asli dengan makna non asli. Ada yang tidak dilihat dari sisi kemiripan manapun, nggak ada mirip-miripnya, tapi ada hubungan. Nah, yang kedua ini disebut majaz mursal. Kalau ada kemiripan, maka dia dimaksudkan dengan majaz ini, majaz aqli. Maka majaz mursal beliau contohkan, makanya li alaqatin ghair musyabahah, bukan karena ada hubungan yang mirip. Tapi ada hubungan yang lain. Contoh misalkan Allah menyampaikan dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit rezeki. Apakah berarti sapi mudhun untuk langit?
Ya. Apakah berarti turun dari langit? Enggak. Tapi ini kiasan, majas. Makanya beliau jelaskan, maksudnya adalah rezeki diturunkan dari langit itu. Allah turunkan air hujan, bukan rezeki langsung tiba-tiba uang nomplok, enggak. Allah turunkan air hujan. Tapi air hujan itu menjadi sebab tumbuhnya berbagai macam tumbuhan. Orang panen, jual, dapat uang. Uang bisa berubah menjadi bermacam-macam harta. Semuanya uang, harta dan seterusnya ini rezeki. Ya, maka di sini ada majas, tapi nggak ada hubungannya, nggak ada musyabahahnya, nggak ada kemiripan apapun. Makanya alaqahnya apa? Alaqah musababiyah, ada hubungan sebab musabab. Sebab musabab. Taib. Dan alaqah yang majas mursal itu banyak sekali. Tapi di sini bukan tempatnya. Yang kedua, amma majazul aqli. Sekarang majaz aqli. Fa huwa isnadul fi'l au ma fi ma'nahu ila ghairi man huwa lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi wa dzalika kaqaulina banal amiru sadda. Sad itu bendungan. Faqat asnadana bina as-saddi ilal amir walladzi banahu ummalul amir. Laisal amir wahdahu. Misalkan ada orang mengatakan, Pak Jokowi sudah membangun jalan tol dari mana misalkan? Pamekasan. Misalkan Pak Jokowi bangun jalan tol. Pertanyaannya, yang bangun ngudek semen, terus kemudian masang ram-raman kawat gitu kan, yang masuk yang nata ininya semuanya, apakah Pak Jokowi sendirian? Tidak. Tapi siapa? Ummaluhu, muadzaf, ya kan, pegawai. Tapi kita asnadal fi'l ilal amir wahdahu. Maka dia mengatakan walladzi banahul ummalul amir illa annal amir huwa sabab wal qarinatu istihalatu suduril bina'i lisaddi anil amir. Ya. Fal majazul mursal tajawuzun fil kalimah wal majazul aqli tajawuzun fil isnad. Ya. Maka kalau majaz aqli itu ada sesuatu, ya. Fa huwa isnadul fi'il au ma fi ma'nahu ila ghairi man huwa lahu. Jadi menghubungkan satu pekerjaan kepada sesuatu yang lain atau yang semacam pekerjaan. Tapi ada sisi yang tidak mungkin itu dihubungkan sama sekali. Ini majaz akli. Karena secara akal akan menolak, nggak mungkin. Secara akal apa? Menolak, nggak mungkin. Contohnya tadi misalkan seorang pemimpin membangun bendungan. Nggak mungkin dia sendiri yang bangun dari nol sampai semuanya selesai, dia sendiri. Secara akli ini syai'un muhal, sesuatu yang mustahil, yang sulit. Bukan mustahil ya, tapi ya sa'ab gitu, sesuatu yang sulit. Ya, makanya di sini beliau mengatakan waladzi banal umal, ya, ila annal amir huwa sabab. Tapi di sini amir adalah sebab. Wal qarinah istihalatu suduril bina isad anil amir. Dan qarinah di sini yang menunjukkan ini adalah majaz karena tidak mungkin pembangunan itu dilakukan oleh dia seorang. Maka fal majazul mursal tajawuzun fil kalimah wal majazul aqli tajawuzun fil isnad. Maka majaz mursal itu sifatnya adalah sebuah bentuk penggunaan atau sebuah bentuk keringanan dalam penggunaan dari sisi kalimatnya itu sendiri. Tapi kalau majaz akli dari sisi menghubungkan keduanya. Wa ja'ala Imamul Haramain wa ghairuhu minal majaz al-majaz bi ziyadah au an-nuqsan. Ada juga yang menambahi majaz ziyadah dan majaz nuqsan. Majaz dengan menambahi, majaz dengan mengurangi. Contohnya, fa mithalu ziyadah qauluhu ta'ala. Misalnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Fal kafu zaidah. Wa illa fahiya bi makna mitsl. Fayakunu lahu ta'ala mathil wa huwa muhal. Wal qasdu bi hadzal kalam nafyul mithliyah anillahi ta'ala. Ada yang majaz tapi sifatnya ziyadah. Ziyadahnya enggak dianggap. Itu hanya bentuk majaz saja. Laisa kamitslihi. Kalau ka ini adalah ka-nya ini ya. Kalau ka ini atau mislinya.
Kalau mislinya ini adalah hakiki, maka maknanya laisa mislu mislihi syai'un. Tidak ada yang semisalnya Allah sesuatu. Dalam artian berarti ada yang semisal Allah, gitu kan? Tapi dia nggak dianggap dengan sesuatu. Tapi kalau laisa kallah syai'un, jadi tidak ada yang mirip dengan Allah, karena kal itu maknanya misal. Oleh karena beliau mengatakan di sini, maka maksudnya di sini adalah nafyul mithliyah, meniadakan kesamaan. Maka di sini bilang fal kaf zaidah, maka kata ka itu tambahan saja dalam artian bentuk majas. Maka maknanya laisa mithlullahi syai'. Au laisa mithlallahi syai'un. Laisa syai'un mithlahu, gitu loh. Takdir kalamnya. Ya. Baik. Kemudian contoh yang nukson, misal nukson qaulu ta'ala was'alil qaryah, ai is'al ahlal qaryah. Is'al ahlal qaryah berarti ada yang dihilangkan. Kalau tadi ada ziyadah, sekarang ada naqas, nukson. Apa itu ahl? Kan orang nggak mungkin bertanya pada bangunan, nggak mungkin orang bertanya pada desa, pada tanah. Itu hanya ada di lagu, ya kan? Coba kau tanya pada rumput yang bergoyang. Itu hanya ada di lagu, itu majas. Ya, berarti Pak Ebit GHD itu menggunakan majas nukson. Majas nukson mungkin ya. Ya. Baik. Ahlul qaryah wa rubbama summiya atau sama ghairu imamil haramain hadaini qismaini bi asma'in ukhra. Ada juga yang menamai dengan nama yang lain. Al-kulihal. Ini pembahasan hakikat dan majas. Baik. Ya, adapun majas sendiri ya, sebagian ulama ada yang menolak majas. La majasa fil Quran. Fil Quran kullu ayatul Quran hakikiyah. Pernah dengar ya kalau nanti ya? Hakikat. Nah, terus bagaimana kalau misalnya yang nukson ini pakai pentafsiran atau pentakwilan, bukan dianggap majas. Bukan dianggap apa? Majas. Ya. Tapi jumhur, kita katakan jumhur ulama mengatakan fil Quran majas wa hakiki. Nah, kenapa kok ada pembahasan majas wa hakiki? Majas dan hakikat gitu ya. Karena ini kenapa kok menafikan majas? Ada yang menafikan majas. Salah satu alasannya adalah untuk mengcounter memajaskan ayat-ayat sifat. Salah satu lainnya untuk memajaskan ayat-ayat sifat. Maka kalau kita katakan misalkan ya, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aidihim. Taib. Maka kita katakan yadullah di sini maknanya majas. Wudi'at li ghairi ma'nahul asli. Maka laisa ma'nal yadullah yad jarihah. Bukan maksudnya yad ya yad, bukan. Tapi ada makna yang lain. Kemudian misalkan Allah Subhanahu menyampaikan tsummastawa 'alal arsy. Al-istiwa. Isnadul istiwa ilallah hadza majaz. Isnadul istiwa ilallah hadza majaz. Ya, makanya ya, termasuk yang tidak setuju dengan adanya majaz dalam Al-Qur'an, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka kita katakan secara bahasa Arab pun mengakui ada majaz. Dan Allah menyampaikan Al-Qur'an itu bilisanin arabiyyin mubin. Maka karena bilisanin arabi mubin dan orang Arab pun menganggap dalam bahasa mereka ada majas, maka lama nih min wujudil majas bil Quran. Enggak ada alasan kalau ada majas dalam Al-Quran. Hanya saja masalahnya penempatan majas itu di mana. Kalau ditempatkan pada ayat sifat, maka ini tidak dibenarkan. Karena secara asal orang ketika berta'amul dengan teks-teks, bukan berta'amulnya atau secara asal dia harus menganggapnya adalah lafadz yang hakiki. Baru dianggap majas kalau ada qarinah. Ya, paham ya? Kalau ada qarinah. Ala kulli hal, itu termasuk pembahasan akidah yang masuk dalam usul fikih atau usul fikih yang menyeret akidah, gitu ya. Tapi ala kulli hal, ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Demikian insyaallah
kalau ada waktu nanti mungkin habis asar langsung ya. Insyaallah habis asar langsung. Iya, antum ya Bu. Enggak apa-apa. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam. Qalu al-majaz du'fu idharil haqiqah wa hadha muhallillah. Du'fu idharil haqiqah wa hadha muhallillah. Naam. Naam rubbama ba'dhum yaqulun hadha majaz du'fu idharil haqiqah walakin Allah yaf'al ma yasha. Mungkin Allah yudhir Allah la yudhirul haqiqah walakin yu'ti al majaz mungkin. Wa madza sifatul istihala wa muhallila au kadza yani kullu syai' lahu imkaniyat. Allah yaf'al ma yasha wa huwa la yus'al wa hum yus'alun kata. Idzan la ba'sa bi qawli man qala yani bi hujjah man qala laisa fil Qur'an majaz li anna idha yani adam idhari al haqiqi hadza dha'fun lillah atau yumkin hujjatun liman yara anna al majaz ghairu mawjud fil Qur'an. Lakin hadza al jawab man ra'a anna al majaz na'am fil Qur'an. Al jawab karena Allah la yudhir al haqiqah fil Qur'an hadza laisa alamah ala dha'fillah. La bal rubbama li hikmatin min hikamillah. Min hikmatin. Allah ta'ala alam. Hakadha. Allah astagfirullah. Betul ya? Coba akhir